Ya, silakan Mbak Tiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Sebelum presentasikan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Umi Barokah dengan NIM 200210101036. Yang kedua ada Adinda Suwandi dengan NIM 2001120101051. Yang ketiga Triana Puspitasari dengan NIM 2001120101056. Dan yang keempat yaitu Agis Fatahila dengan NIM 200710101258. Di sini kami akan bahas mengenai pengertian kerukunan antar umat beragama, tujuan kerukunan antar umat beragama, faktor pendukung terjadinya kerukunan antar umat beragama, faktor penghambat, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, peran pemuda dalam menegakkan kerukunan antar umat beragama, dan trilogi ukhuwah. Yang pertama yaitu pengertian kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, pengertian kerukunan. Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cetakan ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Menurut Purwadarminto, kerukunan adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian. Dapat disimpulkan bahwa kerukunan adalah suatu sikap seseorang untuk memberikan kebebasan kepada orang lain dan menerima perbedaan orang tersebut sebagai pengakuan hak, yaitu hak asasi manusia. Next. Yang kedua yaitu pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana semua orang bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak asasi manusia untuk melaksanakan kewajiban agamanya dan tidak mungkin lahir ada hak keberagaman untuk mencampurkan unsur dari agama yang berbeda. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, tidak gerak, satu hati, dan bisa bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Dapat disimpulkan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, tidak gerak, bersatu hati, dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Next. Yang selanjutnya adalah tujuan kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Masing-masing penganut agama akan semakin mendorong untuk memperdalam dan mengamalkan ajaran agamanya. Dengan demikian, keimanan dan keberagaman masing-masing penganut agama akan lebih meningkat. Yang kedua, mewujudkan stabilitas nasional. Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama, maka ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan keyakinan keagamaan dapat dihindari. Yang ketiga, menunjang dan menyukseskan pembangunan. Apabila umat beragama selalu bertikai, saling curiga, tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung dan membantu pembangunan. Untuk memperoleh kemakmuran dan kesuksesan, maka kerukunan hidup beragama perlu diwujudkan demi keberhasilan pembangunan di segala bidang. Yang keempat, memelihara dan mempererat persaudaraan. Dalam kehidupan beragama, kepentingan kehidupan agama menjadi titik pandang kegiatan. Bila hal tersebut tidak disertai dengan arah kehidupan bangsa dan negara, maka bisa mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Karena itulah, kerukunan hidup beragama demi memelihara persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dikembangkan. Next. Yang C, faktor-faktor terjadinya kerukunan antar umat beragama. 1. Toleransi menuju kerukunan. Menurut Webster's New American Dictionary, halaman 1050, tolerance berarti lebih kurang adalah memberi kebebasan atau membiarkan pendapat orang lain dan berlaku sabar menghadapi orang lain. Dalam bahasa Arab, toleransi adalah
tasamuh, artinya membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan memudahkan. Pada umumnya, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing. Selama di dalam menjalankan dan menentukan sikap itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat terciptanya ketertiban dan perdamaian masyarakat. Next. Al-Quran menjelaskan bahwa sikap toleransi dapat memudahkan dan mendukung etika perbedaan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Baik, selanjutnya yaitu dalam hidup antar umat beragama ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama. Yaitu yang pertama, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua yaitu membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Yang keempat, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan. Yang keenam, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama. Yang ketujuh, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama. Dalam perjalanannya menuju kerukunan umat beragama selalu diiringi dengan beberapa faktor. Ada yang beberapa di antaranya bersinggung secara langsung di masyarakat. Ada pula yang terjadi akibat akulturasi budaya, yaitu terkadang berbenturan dengan aturan yang berlaku di dalam agama itu sendiri. Faktor-faktor penghambat kerukunan umat beragama antara lain yaitu yang pertama, pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, perkawinan beda agama, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, berebut kekuasaan, beda penafsiran, dan kurangnya kesadaran. Yang selanjutnya adalah menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau pluralitas masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, sehingga diperlukan cara efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain, sehingga timbul prasangka-prasangka negatif. Selanjutnya, peran pemuda dalam menegakkan kerukunan antar umat beragama. Pernyataan Romo Wipro yang mengaku peran penting pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk melanjutkan kiprah para pendahulu dalam menjaga kerukunan umat beragama. Berikut adalah sikap religiusitas pemeluk agama dalam menegakkan kerukunan antar umat beragama, antara lain, yang pertama, mengedepankan sikap nasionalisme keindonesiaan. Yang kedua, membangun sikap toleransi beragama.
Yang ketiga, menjalani suatu pergaulan yang ramah dan terbuka dengan orang yang berbeda. Persaudaraan antar umat beragama jauh lebih mudah terwujud di kalangan generasi muda yang berjiwa dinamis. Yang keempat, mempelajari dengan kritis teks-teks keagamaan masing-masing sehingga dapat bertanggung jawab memilah-milah teks-teks yang berpotensi menyatukan semua komponen bangsa yang berbeda agama. Yang terakhir, trilogi ukhuwah. Kebersamaan atau dalam bahasa Arab, ukhuwah merupakan kesadaran bersama untuk saling memperhatikan yang bermakna memperhatikan teman akrab dan atau saudara. Ukhuwah atau persahabatan lahir dari adanya kesamaan antar saudara, kemudian mengalami perkembangan makna menjadi persaudaraan yang didasarkan pada adanya kesamaan, baik suku, agama, profesi, budaya, cita-cita, dan sebagainya. Konsep trilogi ukhuwah adalah menyatukan antara yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah diambil dari kata ah yang berarti teman akrab, saudara, atau sahabat. Dalam kehidupan manusia, ukhuwah Islamiyah merupakan modal untuk melakukan pergaulan sosial antar sesama umat Islam. Prinsip tersebut memiliki landasan ideologis di dalam Al-Quran, misal Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berarti sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Kata watan berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat tinggal manusia. Makna tersebut kemudian berkembang dalam lingkup yang lebih besar yaitu bangsa atau negara. Bangsa atau negara menjadi wadah atau tempat bagi tiap individu manusia dari sejak lahir sampai meninggal. Dalam kehidupan bermasyarakat, ukhuwah wataniyah memiliki modal dasar untuk melakukan pergaulan sosial dengan komponen bangsa yang tidak terbatas pada satu agama, melainkan dari berbagai macam agama, suku, bahasa, dan budaya. Dan yang terakhir, ukhuwah basyariah. Kata basyariah diambil dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu basyarayab suruh yang berarti kulit luar, makhluk, dan memberi kabar gembira. Kata basyar juga berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah, serta digunakan untuk menunjukkan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kesamaan antar sesama. Ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah adalah sebuah prinsip yang dilandasi bahwa sesama manusia adalah bersaudara karena berasal dari ayah dan ibu yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan juga NIM-nya. Ya, disilahkan. Sudah ada pertanyaan belum? Baik melalui chat atau secara langsung ya. Silahkan dipimpin moderator. Iya, Agung Adi Wijaya, silakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya Agung Adi Wijaya dengan NIM 1026. Yang saya ingin tanyakan, dalam Islam kan ada yang namanya saudara sesama manusia yaitu atau saudara basyariah. Nah, apabila seseorang itu
Saya ulang kembali, yang di Islam itu ada pernyataan bahwa sesama muslim itu kita saudara Islamnya. Nah, apabila seseorang itu murtad atau keluar dari agama Islam, apakah kita masih dikatakan sebagai saudara seiman? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Agung. Apakah ada yang lain? Monggo disilahkan. Kok putus suaranya ya? Halo, kelompok 5, silahkan dijawab sudah. Iya, Bapak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Agung. Sesama Muslim itu adalah saudara Islamiyah. Jika murtad
apakah masih bisa dikatakan saudara Islamiyah? Dari pengertiannya sendiri, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang bersifat keislaman atau persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Jadi, kalau seseorang itu sudah murtad, maka kita tidak bisa mengatakan seseorang itu adalah saudara kita dalam ukhuwah Islamiyah, tapi kita masih bisa bersaudara dengan mereka berdasarkan ukhuwah wataniyah dan juga basyariah. Seperti itu. Apakah ada tanggapan? Kalau ada kasus seperti orang yang beriman berpindah kepercayaannya atau murtad, namun pada suatu kasus lagi dia bertaubat, namun dalam berjalannya waktu dia murtad kembali, dan itu kan dalam Islam apabila orang tersebut tidak bertaubat dihukum hukuman mati seperti itu. Apakah masih bisa disebut saudara sesama manusia atau saudara atau bisa disebut saudara basyariah seperti itu? Saya ulang kembali ya. Jika ada seseorang yang dalam keimanannya tersebut meninggalkan keimanannya, namun pada suatu kasus orang tersebut kembali memeluk Islam, dan pada jelang waktu berikutnya dia tuh murtad kembali atau berpaling lagi dari keislamannya. Nah, pada satu kasus tersebut orang tersebut tidak bertaubat, nah kan orang tersebut dihukumi hukuman mati. Nah, apakah orang tersebut masih bisa disebut sebagai saudara saudara basyariah seperti itu? Terima kasih. Menurut kelompok kami itu masih dianggap saudara ya, karena menurut ulama mazhab Hanafi kan berpendapat bahwa untuk mengajak orang murtad bertobat dan kembali masuk Islam hukumnya itu sunnah, karena mereka itu telah mengetahui secara baik Islam tersebut. Apabila mereka tidak tobat setelah diajak tobat selama 3 hari, maka mereka boleh dibunuh. Menurut saya itu kita tetap sebagai saudara antar manusia seperti itu, Mas. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, Bapak. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan salah satu teman kami yang bernama Agis itu tidak mengikuti presentasi. Dan sudah dihubungi tapi tidak ada respon, Bapak. Oke. Baik, kalau ini presentasi berapa orang berarti? Hanya 3 orang. 3 orang, siapa saja dikirim catatannya ya nanti presentasi, dan tidak presentasi itu ya alfa nanti. Ada pertanyaan lain kira-kira?
Baik, ini sudah tidak ada lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang masih belum dijawab atau masih ada pertanyaan maksud saya. Baik, kalau tidak ada saya memberikan tanggapan komentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi, bahwa jika ada orang Islam misalkan kemudian bagaimana al-muslim akhul muslim itu adalah, kata Nabi, adalah orang Islam sesama Islam, muslimnya itu adalah saudara. Apabila sakit satu maka merasa sakit semua. Terasa sakit semua. Artinya apa? Dari ukhuwah Islamnya itu ada ikatan persaudaraan yang sangat kuat, bahwasanya seorang Islam sesama muslimnya itu adalah saudara pada hakikatnya. Tapi bagaimana ketika orang Islam itu kemudian murtad misalkan, dan naudzubillah, kalau sudah murtad berarti secara ikatan Islam, persaudaraan Islam tidak ada hubungan. Bahkan misalkan contoh, sekalipun anak ya, anak dengan orang tua, saudara atau saudara kerabat, maka itu segalanya akan putus. Karena putusnya persaudaraan sesama muslim dengan keturunan itu karena bedanya keyakinan. Jadi berarti misalkan punya harta warisan, dia tidak mendapatkan harta warisan karena keyakinan berbeda. Ini dalam syariat Islam. Tetapi bagaimana dalam pandangan ukhuwah insaniyah, misalkan persaudaraan sesama manusia, maka ya tetap ukhuwah insaniyah itu menjadi salah satu bagian, karena kita sebagai manusia asalnya ya ada nilai-nilai kemanusiaan, ya saudara sesama manusia. Kan artinya kita memiliki hubungan saudara secara manusia, itu tetapi secara Islam tentunya kita bukan saudara ya. Jadi tidak wajib mendapatkan harta warisan dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu ya dari ini. Silahkan Anda boleh mengerjakan kuis, di mana kuis sudah saya buka tadi ya, ditutup jam 10.20 ya. Tapi di sini masih kurang lebih 21 menit lagi kita ya. Barangkali ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada, kelompok 5 ini tentu menulis makalah bagus, tapi perlu direvisi ya. Perlu direvisi. Dari beberapa tulisan ya, tentu misalkan di sini perlu direvisi, misalkan terkait dengan apa namanya, di bab 2 ya, pembahasan itu tentu mengutipnya sudah benar, tetapi di dalam ini tentu ada ayat Al-Quran misalkan menjelaskan tentang bahwa sikap toleransi dapat memudahkan dan mengandung etika perbedaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat sekian. Itu dikutipnya, kemudian apa namanya, kalau perlu tambahin hadis-hadis ya, kalau ada ayat Al-Quran untuk sebagai penguatan dalam sumber kutipan itu tadi. Alangkah lebih baiknya
tambahi misalkan hadis Nabi terkait dengan hal yang sama. Maksudnya terkait dengan ukhuwah Islamiyah itu seperti apa hadis Nabi. Atau misalkan toleransi, ayat-ayat toleransi yang berkaitan dengan toleransi, tentu eh, ayat apa yang harus digunakan, dan mengutipnya itu tentu sesuai dengan karya ilmiah yang coba kita kesepakati bersama. Ya mungkin itu dari saya. Ada lagi kira-kira yang perlu ditanyakan selain koreksi terhadap makalah ini? Tentu bisa direvisi individu ya. Tidak harus karena kelompoknya ini ada 3 orang yang presentasi, berarti ya 3 orang ini tugas kelompok. Kemudian untuk revisinya itu individu. Walaupun materinya sama, boleh Anda berbeda asalkan benar. Tapi kalau kemudian sama, semuanya sama, ya direvisi. Nah, khawatir titik komanya sama, nah ini tidak ngerevisi, hanya berbagi memindah dari hanya satu orang yang bekerja. Bisa saja seperti ini lalu kemudian diadakan. Nah ini saya juga ingin terjadi seperti demikian. Makanya kemudian walaupun materinya sama, boleh Anda merevisi dan tentu berbeda. Nah ini lebih bagus. Apalagi berbedanya itu tentunya benar. Makanya kemudian ini menjadi penting saya sampaikan, baik kepada kelompok ini maupun kelompok jauh sebelumnya, ataupun kelompok yang akan datang. Jadi bahan rujukan juga untuk pembenahan. Mungkin itu dari saya. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Kalau tidak ada ya selamat Anda mengerjakan kuis dan selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.